Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Indah Winingsi dari kelas 12 PS1 nomor absen 14 akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan yaitu proses pertambahan biomasa atau ukuran dari makhluk hidup yang sifatnya tetap atau irreversible. Kemudian, perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan tingkat kematangan pada makhluk hidup yang meliputi diferensiasi sel, organogenesis, gametogenesis, dan histogenesis. Yang kita bahas kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji, di mana biji berasal dari bakal biji yang dibuahi dan mengandung embrio dan cadangan makanan. Yang kita bahas kali ini ada 4, yakni perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan juga pembungaan. Nah, perkecambahan sendiri yaitu tumbuhnya embrio dari sebutir biji yang dipengaruhi oleh air, suhu, oksigen, dan cahaya untuk faktor internal. Kemudian ada hormon, kematangan embrio, dan dormansi untuk faktor eksternalnya. Nah, prosesnya ini diawali dengan masuknya air ke dalam biji melalui mikrofil dan testa atau secara imbibisi, kemudian katabolisme yang dibantu oleh enzim menghasilkan sumber energi untuk menyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Nutrisi ini didapatkan dari cadangan makanan seperti kotiledon dan endospermae. Ada istilah mengenai etiolasi atau yaitu kecambah yang ditumbuhkan di tempat yang gelap. Proses pertumbuhannya akan lebih cepat, batangnya sangat panjang, dan juga daunnya berwarna kuning karena tidak mengandung klorofil, tidak seperti tumbuhan normal lainnya. Kemudian proses selanjutnya ada pecahnya kulit biji. Nah, kulit biji yang pecah ini menghasilkan organ baru bernama radikula dan plumula atau kuncup primer pucuk batang lembaga. Nah, kemudian ada lagi istilah mengenai epigel dan hipogel, di mana epigel ini kotiledon yang tumbuh di atas tanah seperti biji bunga matahari, dan hipogel ini kotiledon yang tumbuh di dalam tanah. Untuk contohnya ada kacang kara dan tumbuhan tumbuhan jagung. Kemudian ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini menyebabkan pertambahan tinggi dan panjang dari tumbuhan untuk membentuk herbasius atau tumbuhan tidak berkayu. Nah, proses ini diawali dengan terbelahnya sel-sel meristem apikal di pucuk batang dan ujung akar. Nah, yang ada di ujung akar ini ada lapisan pelindung bernama tudung akar atau kaliptra, yang dimana di dalam tudung akar ini ada daerah pembelahan sel, pembentangan sel, dan juga pematangan sel. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan perennial berkayu yang menghasilkan sel-sel meristem lateral yang dibantu oleh kambium vaskuler dan kambium gabus. Nah, gimana kambium vaskuler ini itu terletak di antara jaringan xilem dan jaringan phloem. Nah, jika sel-sel ini terbelah di arah dalam akan membentuk jaringan xilem sekunder, jika keluar akan menghasilkan jaringan phloem sekunder. Nah, proses ini menyebabkan diameter pada kayu ini bertambah sepanjang tahunnya. Kemudian ada pembungaan. Pembungaan ini prosesnya diawali dengan induksi bunga atau evokasi, kemudian ke inisiasi bunga, kemudian ke arah kuncup bunga dan bunga mekar, kemudian ada penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu buah yang masih muda masak atau kemasakan buah dan biji. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk internalnya ini genetik yang mengendalikan hormon atau fitohormon. Ada yang pertama ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat atau ABA. Kemudian yang kelima ini ada etilen. Nah, untuk eksternalnya ada nutrisi, suhu, cahaya, kelembapan, dan aerasi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyebutan diharap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.